Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan yang sehat tanpa halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu di zaman dimana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Seperti halnya pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi pada saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Hal ini merupakan sebuah penyakit yang menyerang pribadi labil seperti para remaja. Mereka mencoba apapun tanpa mempedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial, dan hukum. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma maupun masyarakat. Nah, karena itulah pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lain. Remaja-remaja merupakan generasi bangsa yang telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan karena kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam ini sudah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Oleh karena itu, seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perilaku tersebut ada dua, yakni menutup aurat dan menjauhi perbuatan zina. Untuk menutup aurat sendiri, Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat di sini merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan atau memperhatikan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis atau transparan. Dan yang kedua yakni menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadi pembuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis ini harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yakni di surah Al-Isra ayat 32, yakni yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila, yang artinya
Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam menjaga kesucian pergaulan remaja ini agar mereka terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. 1. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan ditempatkan di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Nah, mula-mula saling berpandangan, lalu berpegang-pegangan, dan akhirnya menjerumus pada perzinaan. Dan itu semua adalah bujuk rayu setan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Nah, saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai dengan nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang, maksudnya diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan, sebagai firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31, yakni yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang ke-1, katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya atau daripada memandang yang haram. Nah, ayat yang di atas ini mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yakni setiap anak Adam pasti mempunyai mendapat bagian dari zina yang tidak terletakkan. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang, kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar, lisan berzina dan zinanya adalah berbicara, tangan berzina dan zinanya adalah memegang, kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan. Disebut zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang, sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya, maka akan timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwat kepadanya. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang seorang perempuan, karena hal tersebut akan menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak pergaulan bebas, dan pergaulan bebas tersebut dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan suatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi perbuatan zina dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Baik, itu adalah materi dakwah yang di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua agar kita tahu bagaimana hukum yang akan didapat jika apabila kita melanggar satu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu agar kita selalu mendapat syafaat dan hidayahnya. Semoga teman-teman semua mulai hari ini bisa lebih menjaga diri dari sifat pergaulan kalian, sehingga dari saya baik,
Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dan ada kesalahan yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.